Itu terkait dengan Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD waktu di tahun 2016 bulan September. Itu nanti isi-isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang kopinya. Saya sendiri nggak megang kopi. Sandiaga Uno, politisi potensial dari Gerindra, membuat geger dunia politik hingga menjadi blunder bagi dirinya. Sandiaga mengungkap adanya utang Anies Baswedan kepada dirinya senilai 50 miliar pada pemilihan gubernur 2017 lalu. Alasan utang Anies itu untuk biaya sosialisasi pemenangan Anies Sandiaga Uno, karena Anies tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai pencalonan dirinya. Sedangkan Sandiaga Uno sebagai pasangan Anies Baswedan saat itu memiliki uang melimpah, sehingga wajar jika Anies kemudian utang uang ke Sandiaga Uno. Uang hasil utangan itu langsung disetor ke rekening dana kampanye. Duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies. Kira-kira begitu, Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies. Dalam konstelasi pemilihan kepala daerah di berbagai tempat, persoalan utang piutang untuk membiayai kampanye antara calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah seperti itu sebenarnya wajar dan sering terjadi. Situasi itu dalam rangka untuk saling melengkapi dalam proses kampanye, mengingat elektabilitas tinggi tanpa dana yang cukup sulit menang. Sebaliknya, dana cukup tapi elektabilitas rendah juga sulit menang. Umumnya, calon kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi tetapi kurang memiliki dana cukup untuk kampanye akan menggandeng sosok yang memiliki dana berlebih untuk dijadikan pasangan calon, tetapi elektabilitasnya rendah. Konsekuensinya, calon wakil kepala daerah itu akan memberikan dana yang cukup untuk kampanye pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI tahun 2017 adalah salah satu contohnya. Ada beberapa bentuk perjanjian terkait pemberian dana ke calon kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi. Pertama, bisa dalam bentuk perjanjian utang yang harus dikembalikan. Kedua, bisa sebagai konsekuensi digandeng sebagai pasangan calon kepala daerah. Ketiga, bisa dalam bentuk penggantian dalam jabatan tertentu. Keempat, bisa dengan penggantian atau janji pemberian proyek tertentu. Khususnya terkait perjanjian nomor 4 ini, umumnya perjanjian yang terjadi antara calon kepala daerah dengan pihak luar atau ketiga, misalnya pengusaha tertentu atau oligarki, sebagai konsekuensi ikut membiayai dana kampanye. Pengusaha pemberi biaya politik dengan perjanjian proyek tertentu ini sering disebut oligarki. Mereka bisa mengendalikan proyek-proyek atau kebijakan yang akan diprogramkan oleh pemerintah. Akibatnya, penguasa atau pemerintah harus mengikuti kemauan oligarki atau pengusaha. Pemerintah atau penguasa menjadi dikendalikan oleh pengusaha, bukan sebaliknya. Oligarki atau pengusaha harus mengikuti aturan penguasa atau pemerintah. Dengan terbukanya perjanjian antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno ini justru menunjukkan bahwa Anies Baswedan bukan calon yang dikendalikan atau dikuasai oleh oligarki,
Tetapi calon pemimpin yang mandiri dan tidak tergantung pada oligarki, meskipun untuk biaya kampanye dia harus utang pada pasangannya. Malah sebaliknya, ada banyak anggota masyarakat yang secara sukarela ikut membantu pemenangan Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 lalu. Bisa jadi karena Anies Baswedan adalah gubernur Jakarta atau pemimpin dengan biaya mandiri, juga dibantu banyak masyarakat secara mandiri pula. Akhirnya, selama kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta, para oligarki tidak bisa mengendalikan kebijakan yang diambil oleh Anies Baswedan. Melihat Anies Baswedan tidak bisa dikendalikan oligarki selama menjadi gubernur DKI Jakarta, maka ketika Anies Baswedan diajukan untuk menjadi calon presiden 2024, para oligarki dengan kekuatan uangnya berusaha keras untuk menjegal Anies Baswedan dari pencalonan presiden. Apapun caranya, berapapun biayanya. Bagaimana pendapat Anda? Saya katakan di sini Gais Khalifah yang menyatakan, bukan. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini terus kita mau bayar kemana? Hutangnya seperti apa? Buka aja suratnya. Dan saya janjikan, saya yang bicara Gais Khalifah. Oke, buat pria perkasa yang ingin on terus, yang ingin staminanya oke, diranjang, cepetan, yuk minum Fitman. Fitman on terus sampai tua.